Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah studi kasus dalam pemrograman bahasa C. Di dalam kita mempelajari array dalam function, saya mempunyai sebuah studi kasus di mana studi kasus yang pertama dalam mempelajari array dalam function adalah studi kasus yang pertama, buatlah program dengan bahasa C atau C++ untuk mengurutkan 100 buah data masukan dengan fungsi array. Baik, saya akan coba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan dep C++, di mana saya menggunakan header stdio, maka include stdio.h, dan juga digunakan header conio, di mana include dan juga header conio, dan ditambahkan pula hashtag dfont n yaitu 100, di mana dfont n ini maksimal diisi 100, di mana di sini maksudnya adalah dengan mensubstitusikan suatu teks ke dalam sebuah program, dan juga digunakan inisiasi int bubble, di mana untuk sebuah variabel n. Selanjutnya yaitu integer juga untuk sebuah variabel i, j, dan juga untuk sebuah masukan di dalam n. Inisiasi variabel yang digunakan adalah in main, di mana kode ini sangat penting dalam sebuah pemrograman bahasa C. Selanjutnya, buka kurung kurawal untuk memulainya statement dalam sebuah program, yaitu dengan int untuk variabel jumlah, dan juga digunakan sebuah fungsi printf. Karena kita menggunakan header stdio, maka pemanggilannya digunakan printf untuk masukkan jumlah bilangannya. Dengan memasukkannya yaitu maksimalnya itu 100 ya. Dan juga untuk pemanggilannya digunakan fungsi scanf, di mana %d karena data yang digunakan adalah integer, dan koma juga digunakan, dan untuk jumlah pemanggilannya. Selanjutnya printf lagi untuk digunakan \n untuk membuat garis baru pada tampilan, dan digunakan juga instruksi pengulangan for, di mana i sama dengan 0, di mana i ini sebagai nilai awal dari 0, dan i kurang dari jumlah, di mana i kurang dari jumlah ini adalah sebagai pembatas nilai akhir. Dan selanjutnya i++, di mana i ini akan ditambahkan sampai nilai i itu sampai batas nilai akhir dari i. Selanjutnya adalah buka kurung kurawal untuk pemanggilan printf, maka printf bilangan ke %d untuk pemanggilan tipe datanya. Setelah itu maka koma i+1 ya, dan juga scanf
scanf digunakan untuk persen D karena tipe data yang digunakan adalah integer, dan juga koma dan A untuk variabel dari I ya. Selanjutnya adalah untuk printf, maka akan digunakanlah fungsi dari \m untuk membuat new line atau garis baru pada tampilan. Selanjutnya digunakan juga bubble. Fungsi bubble di sini adalah dengan variabel dari jumlah. Ya, selanjutnya untuk pemanggilan lagi fungsi dari printf, maka data yang sudah terurut. Data yang sudah terurut. Data yang sudah terurut akan digunakan fungsi dari \n ini. Karena fungsi dari \n ini untuk membuat new line atau garis baru pada tampilan. Selanjutnya yaitu digunakan juga instruksi perulangan dari for, di mana I sama dengan 0 itu sebagai nilai awal dari 0, dan juga dari I kurang dari jumlah sebagai pembatas dari nilai akhir, dan juga I++, di mana itu akan ditambahkan terus sampai batas nilai akhir dari I. Selanjutnya buka kurung kurawal untuk sebuah pemanggilan fungsi dari printf. Selanjutnya yaitu %D karena tipe data yang digunakan adalah integer, dengan menggunakan \n untuk membuat new line, dan juga untuk A yang digunakan untuk sebuah variabel dari I ya, dan juga selanjutnya adalah untuk inisiasi bubble, yaitu dimana untuk variabel n ya, dan juga gua kurung kurawal untuk memulainya statement untuk int dimana temp ini sebagai pendeklarasian variabel, dimana temp yang digunakan. Selanjutnya digunakan lagi fungsi dari perulangan for, di mana I sama dengan 1 ini sebagai nilai awal dari 1, dan I kurang dari sama dengan n ini sebagai pembatas dari nilai akhir, dan I++ ini akan ditambahkan sampai nilai I ini mencapai batas nilai I. Dan juga buka kurung kurawal lagi untuk instruksi for lagi, dimana J sama dengan I sebagai nilai awal, dan J ini kurang dari N sebagai pembatas nilai akhir, dan J++ akan ditambahkan sampai nilai J itu sampai batasan dari nilai akhir ya. Selanjutnya buka kurung kurawal lagi untuk instruksi if, dimana if A dengan itu I kurang dari 1 dan juga lebih dari A dalam variabel J. Iya, buka kurung kurawal lagi untuk temp ini sebagai dari nilai A yang digunakan untuk I kurang dari 1. Iya, selanjutnya adalah A, di mana A ini I kurang dari 1, dan juga digunakan sama dengan A untuk variabel dari J, dan juga rumus ini A
dalam variabel J ini dengan sama dengan temp, pendeklarasian yang digunakan dalam sebuah pemrograman. Setelah eksekusi berhasil, kita akan coba untuk compile. Maka dengan post 1 dan hasilnya ada error. Setelah di-compile ternyata ada error, dan errornya tuh di sini berarti ini huruf N-nya harus menggunakan kapital dengan huruf N besar, karena di sini di dalam file headernya digunakan N untuk maksimal 100 diisi sebuah bilangannya. Maka kita akan coba compile lagi. Dan hasilnya dengan berhasil, error 0 dan warning 0. Dan kita akan coba untuk di running. Maka masukkan jumlah bilangan maksimal 5, bilangan ke-1 12, bilangan ketiga, bilangan kedua 23, bilangan ketiga 15, bilangan keempat 25, dan bilangan kelima 31. Maka data yang sudah terurut adalah 12, 15, 23, 25, dan 31. Dan demikianlah studi kasus yang dapat saya selesaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.